100 tahun yang lalu Lasmi adalah seorang perempuan cantik yang hidup saat zaman penjajahan Belanda. Lasmi berprofesi sebagai sinden. Pada umur 12 tahun Lasmi menemukan belahan hatinya. Sebelum lanjut, dukung selalu channel ini dengan cara klik like dan subscribe supaya makin berkembang. Terima kasih. Seorang pria bernama Asep. Mereka bertemu di kebun teh di daerah Lembang dan saling jatuh cinta. Lasmi menikah dengan Asep yang bekerja sebagai peniup suling yang jadi pengiring saat ia nyinden. Di zaman itu menikah di umur 12 tahun itu hal lumrah. Pernikahan Lasmi dan Asep bahagia. Mereka hidup dan bekerja bersama. Setelah 5 tahun pernikahan, Asep dan Lasmi belum juga dikaruniai anak. Tetangga mereka mulai bergunjing, bergosip kalau Lasmi mandul. Teman-teman Asep juga nggak kalah sengit dengan para ibu-ibu soal bergosip. Mengetahui hal ini, Lasmi merasa sedih sebab nggak mampu memberi Asep momongan. Bahkan Lasmi selalu menggusap perut tetangganya yang sedang hamil dan berharap suatu saat ia dapat hamil jua. Nggak sampai di situ, Lasmi pernah dirayu dan dilecehkan oleh Londo saat ia selesai pentas di acara orang-orang Belanda. Kejadian tersebut semakin membuatnya sedih dan merasa nggak pantas menjadi seorang ibu. Melihat sang istri yang bersedih hati, Asep meyakinkan Lasmi kalau ia nggak akan meninggalkannya meski mereka belum dikaruniai keturunan. Di titik ini, Asep mulai sakit-sakitan. Ia memiliki penyakit gula turun temuran dari keluarganya. Tepat saat usia pernikahan Asep dan Lasmi menginjak 10 tahun. Doa dan harapan keluarga kecil tersebut terkabul. Lasmi hamil. Lasmi menggusap perutnya dan mengatakan utun. Gunjingan tetangga berhenti. Semua berubah menjadi doa. Setelah mengetahui Lasmi hamil, Asep yang kala itu sakit, gulanya semakin parah, mulai menemukan semangatnya kembali. Asep tetap bekerja seperti biasa dan meminta Lasmi untuk tetap berada di rumah. Namun Lasmi tetap memaksa pergi nyinden meski cepat kelelahan. Saat hamil muda Lasmi merasa nggak betah diam di rumah dan gak tega melihat suaminya bekerja sendirian. Suatu hari, sebuah kejadian yang gak diduga terjadi. Malam itu, selepas kerja, Lasmi berpamitan untuk pulang lebih dulu. Ia berjalan kaki sendirian, menapaki jalan Wastu Kencana. Di zaman itu, jalan Wastu Kencana masih minim penerangan. Lasmi yang kala itu sedang mengandung 3 bulan, berjalan pelan menahan kantuknya sebelum sebuah mobil pengangkut menabraknya. Tubuh Lasmi terseret dan wajahnya menghantam tanah berbatu sejauh 8 meter ke depan. Supir yang menyadari menabrak seorang perempuan sempat keluar dan melihat kondisi Lasmi. Kedua orang yang mengendarai mobil sempat berdebat soal nasib Lasmi, namun mereka akhirnya memilih untuk meninggalkannya. Lasmi mendengar perdebatan tersebut samar-samar. Ia menahan rasa sakit yang ada di perutnya. Gak ingin kehilangan anaknya. Lasmi hanya bisa melihat mobil yang menabraknya pergi. Ia mengenang seluruh masa hidupnya. Ia mengenang harapannya membesarkan anak dari pernikahannya dengan Asep. Perlahan, roh Lasmi meninggalkan jasadnya yang tergeletak tragis. Tepat pukul 5 pagi, jasad Lasmi ditemukan oleh sepasang suami istri yang sedang berjalan menyusuri jalan Wastu Kencana. Suami istri tersebut nggak menyangka akan melihat jasad di tempat tersebut. Mereka kalut dan memanggil warga. Seorang warga yang mengetahui Lasmi lantas membawa jasadnya menggunakan andong. Asep yang juga sedang khawatir istrinya belum juga pulang terpukul mendengar kematian sang istri. Tangisan Asep pecah saat ia melihat jasad istrinya. Ia telah kehilangan 2 orang yang dicintainya dalam hidup. Lasmi yang melihat tangisan Asep ingin sekali memeluk sang suami. Asep begitu terpukul dan keluarganya mencoba menenangkan Asep dan memberi tahu Asep agar mengikhlaskan kepergian Lasmi dan calon anaknya. Merasa bahwa kematiannya menyebabkan banyak kesedihan, Lasmi nggak terima dengan kematiannya tersebut. Ia dendam pada orang yang menabraknya. Dendam kesumat yang menyelimutinya membuat wujudnya berubah. Tatapan matanya yang sebelumnya teduh berubah menjadi sorotan berwarna merah darah. Wajahnya yang ramah berubah menyeramkan. Saat menyadari sosoknya berubah menjadi kuntilanak merah,
Ia berteriak dan tertawa melengking. Sebuah tawa yang menakutkan sekaligus memilukan.